Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah Islam, kita kembali dalam kisah sang penakluk agung, Sultan Muhammad II Al-Fatih, pemuda yang namanya kelak tercatat abadi dalam tinta emas sejarah peradaban Islam. Pada episode sebelumnya kita melihat masa kecil, pendidikan serta latihan awal kepemimpinan beliau. Itu semua hanyalah pembuka, sebuah panggung latihan sebelum tiba masanya ia benar-benar naik ke singgasana. Kini, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Awal kepemimpinan sejati, fase ketika Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil kendali penuh atas Kesultanan Utsmaniyah setelah wafatnya ayahandanya, Sultan Murad II. Inilah masa penuh ujian, di mana seorang pemuda 19 tahun harus membuktikan dirinya sebagai penguasa sejati, bukan hanya di hadapan rakyatnya, tapi juga di hadapan para musuh yang menunggu kesempatan untuk menghancurkan Utsmaniyah. Tahun 491 Masehi, kabar duka menyelimuti seluruh wilayah. Utsmaniyah, Sultan Murad II wafat. Beliau adalah seorang pemimpin yang bijak, pahlawan besar yang pernah memimpin berbagai perang melawan Eropa, Bizantium, dan pemberontakan internal. Di masa hidupnya, ia bahkan beberapa kali turun tahta untuk beribadah, memberikan kesempatan putranya memimpin. Namun kini ajal telah menjemputnya di usia 49 tahun. Pemakaman Murad II digelar di Bursa, pusat awal kekuasaan Utsmaniyah. Rakyat menangis, tentara menundukkan kepala. Semua tahu bahwa dengan wafatnya sang sultan, sebuah babak baru telah dimulai. Tongkat kekuasaan kini berpindah ke tangan seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun, Muhammad II, yang kelak bergelar Al-Fatih. Upacara penobatan digelar di Adrianople. Sultan Muhammad II duduk di atas singgasana kebesaran, mengenakan jubah sultan dengan sorban putih di kepalanya. Para ulama, pejabat tinggi, dan jenderal veteran memberikan bayat setia. Namun di balik kemegahan upacara itu ada banyak tatapan penuh keraguan. Sebagian berbisik, bagaimana mungkin seorang pemuda memimpin imperium sebesar ini? Bahkan musuh-musuh Utsmaniyah di luar sana menyambut kabar ini dengan kegembiraan. Bagi mereka, naiknya seorang sultan muda adalah kesempatan emas untuk melemahkan dan menghancurkan kekaisaran. Keraguan datang dari dua arah, dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam, para pejabat senior menganggap Al-Fatih terlalu muda. Sebagian mencoba memengaruhi keputusannya demi kepentingan pribadi. Para jenderal veteran meragukan pengalaman militernya. Dari luar, Bizantium justru bersukacita. Kaisar Konstantinopel menyebut naiknya Al-Fatih sebagai pertolongan Tuhan bagi mereka. Hunggaria, Serbia, dan kerajaan-kerajaan Balkan mulai merencanakan perlawanan. Namun di tengah semua keraguan itu, Sultan Muhammad Al-Fatih justru mengeraskan tekadnya. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, maka Utsmaniyah akan runtuh. Tantangan internal yang berupa intrik dan politik istana. Hari-hari pertama kepemimpinannya penuh intrik. Ada pejabat yang mencoba menjadi tangan pengendali di balik singgasana. Ada gubernur di daerah yang mulai bertindak seolah-olah independen. Ada faksi bangsawan yang menolak loyalitas penuh pada sultan muda. Namun Al-Fatih tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia perlahan menyingkirkan pejabat yang tidak loyal, mengganti mereka dengan orang-orang yang setia dan kompeten. Ia menunjukkan ketegasan yang mengejutkan banyak orang. Sejarah mencatat, dalam rapat istana pertama setelah naik tahta, Sultan Muhammad Al-Fatih pernah menegaskan dengan lantang, "Aku adalah sultan, aku yang memutuskan. Tidak ada yang boleh meragukan kewenanganku." Kata-kata ini membuat semua orang terdiam. Seorang pemuda namun penuh wibawa. Tantangan eksternal yang berupa ancaman dari Eropa dan Bizantium. Musuh-musuh Utsmaniyah langsung bergerak. Bizantium menolak membayar upeti kepada Utsmaniyah. Lebih dari itu, mereka bahkan berani menghasut para saudara Sultan Muhammad Al-Fatih agar menuntut tahta. Hungaria dan Eropa Timur mulai mengobarkan semangat perang salib baru. Mereka yakin inilah saat terbaik untuk menggulingkan Utsmaniyah. Kerajaan-kerajaan kecil di Balkan mulai memberontak. Semua itu adalah ujian besar bagi seorang pemimpin baru. Namun Al-Fatih menghadapi semuanya dengan ketegasan luar biasa. Konsolidasi kekuasaan pertama. Reformasi administrasi. Al-Fatih segera merapikan birokrasi. Ia memecat pejabat korup, menata ulang struktur pemerintahan, dan membangun sistem meritokrasi. Jabatan diberikan kepada yang mampu, bukan yang kaya atau bangsawan. Para penulis sejarah menggambarkan bahwa, di masa awal kepemimpinannya, banyak pejabat tua yang merasa tersingkir. Namun inilah langkah penting untuk menegakkan otoritas sultan. Kedua, perbaikan keuangan negara. Ia menata ulang pajak agar adil dan teratur. Perdagangan laut diawasi ketat, kas negara diperkuat,
Bahkan disiapkan cadangan emas untuk proyek besar di masa depan, penaklukan Konstantinopel. Ketiga, penguatan militer darat. Janissary diperbanyak dan dilatih menggunakan senjata api modern. Kavaleri ditingkatkan kecepatannya. Meriam raksasa mulai dipersiapkan melalui kerjasama dengan insinyur Eropa. Ketika Sultan Muhammad Al-Fatih meneguhkan tekad untuk menaklukkan Konstantinopel, ia menyadari bahwa benteng kota itu adalah yang terkuat di dunia. Tembok Theodosius yang berlapis 3, menjulang tinggi dan kokoh, telah berkali-kali menggagalkan upaya penaklukan dari pasukan besar sebelumnya. Artinya tanpa strategi dan teknologi baru, mimpi penaklukan itu akan sulit terwujud. Dalam konteks inilah muncul sosok Orban, atau juga dikenal Urbanus, seorang insinyur asal Hungaria. Orban sebelumnya pernah menawarkan keahliannya kepada Kaisar Bizantium, tetapi ditolak karena keterbatasan dana. Sultan Al-Fatih yang terkenal visioner dan berani mengadopsi inovasi, justru menyambut tawaran Orban dengan tangan terbuka. Ia tidak hanya memberikan penghargaan, tetapi juga menyediakan sumber daya tak terbatas seperti bengkel, logam, tenaga kerja ahli, dan perlindungan untuk menciptakan senjata yang belum pernah ada sebelumnya. Dari sinilah lahirlah meriam raksasa legendaris yang kelak dikenal dengan nama Basilika. Meriam ini begitu besar hingga panjangnya mencapai sekitar 8 meter, dengan mulut meriam berdiameter lebih dari 70 cm. Beratnya mencapai hampir 20 ton, dan untuk memindahkannya diperlukan ratusan ekor lembu serta puluhan orang pekerja. Meriam tersebut dibuat dari perunggu tebal dan dirancang untuk menembakkan bola peluru batu raksasa, seberat lebih dari 600 kg. Ketika ditembakkan, dentumannya mengguncang bumi, terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya, menimbulkan teror psikologis sekaligus kerusakan nyata pada tembok Bizantium. Yang menarik, pembuatan meriam ini bukan hanya sekadar proyek militer tetapi juga sebuah simbol. Ia menggambarkan keberanian Sultan Al-Fatih untuk melampaui batas teknologi pada zamannya, memadukan ilmu pengetahuan Eropa dengan ambisi besar dunia Islam. Meriam raksasa itu menjadi bukti bahwa kemenangan bukan hanya hasil keberanian di medan perang, melainkan juga buah dari visi, inovasi, dan kerjasama lintas bangsa. Keempat, penguatan armada laut. Selain mempersiapkan meriam raksasa untuk menghancurkan tembok darat Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih menyadari bahwa kekuatan Bizantium tidak hanya terletak pada tembok kotanya, tetapi juga pada laut. Selama berabad-abad, Laut Marmara, Selat Bosporus, dan Tanduk Emas atau Golden Horn menjadi benteng alami sekaligus jalur vital bagi masuknya bantuan dari Eropa. Tanpa menguasai laut, pengepungan darat saja tidak akan pernah sempurna. Kapal perang diperbesar dan dipersenjatai. Untuk itu Al-Fatih memerintahkan pembangunan armada laut terbesar yang pernah dimiliki Kesultanan Utsmaniyah. Hingga saat itu, kapal-kapal perang diperbesar ukurannya. Tidak hanya untuk membawa pasukan tetapi juga untuk menampung meriam-meriam kecil yang dapat menembak dari jarak dekat ke kapal musuh maupun ke benteng pantai. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan dayung panjang, layar kuat serta lambung yang diperkuat, menjadikannya tangguh menghadapi arus deras Bosporus. Penempatan meriam di kapal adalah sebuah inovasi besar, karena sebelumnya pertempuran laut lebih sering mengandalkan panah, ketapel, dan taktik menabrak musuh. Pelabuhan diperluas. Tidak berhenti di situ, Sultan juga memperluas dan memperkuat Tersanei Amire, galangan kapal utama Utsmaniyah di Konstantinopel bagian Asia, Galata. Pelabuhan diperbesar, gudang mesiu dibangun, dan bengkel pembuatan kapal beroperasi siang dan malam. Setiap hari kayu dari Anatolia dan Rumelia dikirimkan dalam jumlah besar, membentuk armada yang terus bertambah. Aktivitas di pelabuhan begitu sibuk, suara palu menempa besi, gergaji membelah kayu, serta teriakan mandor mengatur pekerja menjadi musik sehari-hari. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, menghadirkan kekuatan laut yang sebanding dengan armada Bizantium. Likuan pelaut dan taktik pengepungan laut. Al-Fatih juga tahu, kapal yang besar dan senjata yang kuat tidak ada artinya tanpa pelaut yang terlatih. Maka ia mendatangkan instruktur dari berbagai wilayah. Pelaut Turki, Arab, bahkan Eropa yang berpengalaman dalam perang laut. Mereka melatih pasukan Utsmaniyah tak hanya mengendalikan kapal di perairan sempit Bosporus, tetapi juga taktik pengepungan laut, cara mengepung kapal musuh, menyerang dari sisi, hingga teknik memblokade jalur suplai. Latihan keras ini menjadikan armada Utsmaniyah disiplin dan siap menghadapi segala kemungkinan, baik melawan kapal perang Bizantium maupun menghentikan bala bantuan dari barat.
strategi visioner serangan darat dan laut serentak. Dengan meriam raksasa di darat dan armada laut yang diperkuat, Sultan Muhammad Al-Fatih merancang sebuah strategi dua sisi. Tembok Konstantinopel akan dihantam dari darat dengan artileri, sementara jalur laut akan diblokade rapat oleh armada. Inilah visi militer yang modern pada zamannya. Serangan darat dan laut dilakukan secara bersamaan, menutup semua celah pertahanan Bizantium. Konstantinopel, yang selama ribuan tahun menjadi kota tak tertembus, kini menghadapi ancaman dari segala arah. Bagi Sultan, kemenangan ini bukan sekadar penaklukan kota tetapi penggenapan janji Rasulullah. Kelima, strategi politik dan diplomasi. Al-Fatih mengikat perjanjian damai dengan beberapa kerajaan agar bisa fokus ke Bizantium. Ia juga mengawasi ketat para gubernur di Balkan, menindak pemberontakan dengan tegas. Keenam, visi pemerintahan jangka panjang. Ia tidak hanya memikirkan perang. Ia merancang sistem hukum yang adil, membangun infrastruktur, dan mendukung para ulama serta ilmuwan. Kekuasaan baginya bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Di balik semua konsolidasi itu, ada satu visi yang menggerakkan seluruh langkahnya, menaklukkan Konstantinopel. Sejak kecil, Al-Fatih sudah mendengar hadis Rasulullah. Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Visi ini bukan hanya mimpi. Ia sudah mulai memetakan strategi, mengukur kekuatan musuh dan merancang rencana pengepungan. Sahabat sejarah Islam, demikianlah awal kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari seorang pemuda 19 tahun yang diremehkan, ia menjelma menjadi sultan sejati. Tegas, visioner, dan penuh keyakinan pada janji Allah. Ia menata pemerintahan, memperkuat ekonomi, membangun militer, dan menyiapkan strategi besar. Semua diarahkan menuju satu tujuan, menjadi pemimpin yang dijanjikan Nabi, penakluk Konstantinopel. Namun jalan menuju kota itu masih panjang. Masih ada pertempuran, diplomasi, dan ujian yang akan kita saksikan bersama. Insya Allah kita akan bahas pada episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah menegangkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.